Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Purnamasari, nomor BP 1034 dari kelas 3B3 Akuntansi. Saya akan menjelaskan mengenai beta. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian beta. Beta merupakan suatu pengukuran volatilitas atau volatility return suatu sekuritas atau return portofolio terhadap return pasar. Beta portofolio mengukur volatilitas return portofolio dengan return pasar. Dengan demikian, beta merupakan pengukur risiko sistematik dari suatu sekuritas atau portofolio relatif terhadap risiko pasar. Volatilitas adalah fluktuasi dari return suatu sekuritas atau portofolio dalam suatu periode waktu tertentu. Jika fluktuasi return sekuritas atau portofolio secara statistik mengikuti fluktuasi dari return pasar, maka beta dari sekuritas atau portofolio tersebut dikatakan bernilai 1. Karena fluktuasi juga sebagai pengukur dari risiko atau varian return sebagai pengukur risiko merupakan pengukur fluktuasi dari return terhadap return ekspektasinya. Maka beta bernilai 1 menunjukkan bahwa risiko sistematik suatu sekuritas atau portofolio sama dengan risiko pasar. Beta sama dengan 1 juga menunjukkan jika return pasar bergerak naik atau turun, return sekuritas atau portofolio juga bergerak naik atau turun, sama besarnya mengikuti return pasar. Beta bernilai 1 ini menunjukkan bahwa perubahan return pasar sebesar X% secara rata-rata. Return sekuritas atau portofolio akan berubah juga sebesar X%. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mengestimasi beta. Beta suatu sekuritas menunjukkan risiko sistematiknya yang tidak dapat dihilangkan karena diversifikasi. Untuk menghitung beta portofolio, maka beta masing-masing sekuritas perlu dihitung terlebih dahulu. Juga berguna untuk pertimbangan memasukkan sekuritas tersebut ke dalam portofolio yang akan dibentuk. Beta portofolio merupakan rata-rata tertimbang dari beta masing-masing sekuritas. Beta suatu sekuritas dapat dihitung dengan teknik estimasi yang menggunakan data historis. Beta yang dihitung berdasarkan data historis ini selanjutnya dapat digunakan untuk mengestimasi beta masa datang. Bukti-bukti empiris menunjukkan bahwa beta historis mampu menyediakan informasi tentang beta masa depan. Analisis sekuritas dapat menggunakan faktor-faktor lain yang diperkirakan dapat mempengaruhi beta masa depan. Beta historis dapat dihitung dengan menggunakan data historis berupa data pasar atau return sekuritas dan return pasar. Data akuntansi atau laba-laba perusahaan dan laba indeks pasar atau data fundamental atau menggunakan variabel-variabel fundamental. Beta yang dihitung dengan data akuntansi disebut dengan beta akuntansi dan beta yang dihitung dengan data fundamental disebut dengan beta fundamental. Selanjutnya yaitu beta pasar. Beta pasar dapat diestimasi dengan mengumpulkan nilai-nilai history return dari sekuritas dan return dari pasar selama periode tertentu. Misalnya selama 60 bulan untuk return bulanan atau 200 hari untuk return harian, dengan asumsi bahwa hubungan antara return sekuritas dan return pasar adalah linear. Maka beta dapat diestimasi secara manual dengan memplot garis di antara titik-titik return atau dengan teknik regresi. Baiklah, contoh yang pertama yaitu return sekuritas A atau RA dengan return pasar atau RM selama 10 minggu tampak di tabel berikut. Berdasarkan tabel secara manual, beta sekuritas A dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu buat diagram tersebar atau scatter diagram yang menunjukkan titik-titik hubung antara return sekuritas A dengan return pasar untuk tiap-tiap periode yang sama. Untuk contoh ini, periode yang digunakan adalah mingguan. Selanjutnya yaitu tarik garis lurus yang paling mendekati dengan semua titik-titik hubung di atas. Prosedur ini membuat kesalahan kuadrat bernilai terkecil. Yang ketiga yaitu dengan beta historis untuk sekuritas A dapat dihitung berdasarkan slope dari garis lurus yang ditarik tersebut. Besarnya beta A dapat dihitung sebesar 13,5% dikurang 7,5% dibagi 8 kurang 4 sehingga menghasilkan 1,5. Diagramnya dapat dilihat pada gambar.
Beta dapat juga dihitung dengan menggunakan teknik regresi. Teknik regresi untuk mengestimasi beta suatu sekuritas dapat dilakukan dengan menggunakan return sekuritas sebagai variabel dependen dan return pasar sebagai variabel independen. Persamaan regresi yang dihasilkan dari data time series ini akan menghasilkan koefisien beta yang diasumsikan stabil dari waktu ke waktu selama masa periode observasi. Jika beta sifatnya adalah stabil, semakin lama periode observasi yang digunakan di persamaan regresi, semakin baik atau karena kesalahan pengukurannya semakin lebih kecil hasil dari beta. Akan tetapi, bila periode observasi terlalu lama, anggapan beta konstan dan stabil kurang tepat, karena sebenarnya beta berubah dari waktu ke waktu. Menurut Boge dan Goretz, menginvestasi hasil ini dapat menyimpulkan bahwa untuk data return bulanan 60 bulan merupakan periode yang optimal. Persamaan regresi yang digunakan untuk mengestimasi beta dapat didasarkan pada model indeks tunggal atau model pasar, atau dengan menggunakan model CAPM. Jika digunakan model indeks tunggal, rumusnya sebagai berikut. RI sama dengan alfa I ditambah beta I dikali RM ditambah EI. BI merupakan beta sekuritas KI yang diperoleh dari teknik regresi. Sedangkan EI merupakan variabel acak di persamaan regresi menunjukkan bahwa persamaan linear yang dibentuk mengandung kesalahan. Diketahui bahwa secara konstruksi EI sama dengan 0, akan tetapi ini bukan berarti untuk tiap-tiap observasi nilai EI adalah sama dengan 0. Untuk tiap-tiap observasi nilai kesalahan residu atau EI menunjukkan perbedaan antara return observasi sesungguhnya dengan return estimasi yang berada di garis linear. Beta juga dapat dihitung dengan teknik regresi menggunakan model CAPM. Rumusnya sebagai berikut. RI sama dengan RBR ditambah beta I dikali RM dikurang RBR ditambah EI. Dengan RI merupakan return sekuritas KI, RBR merupakan return aktiva bebas risiko, RM merupakan return portofolio pasar, dan beta I merupakan beta sekuritas KI. Untuk mengaplikasikan model CAPM ini ke persamaan regresi, maka nilai RBR perlu dipindahkan dari sebelah kanan ke sebelah kiri persamaan, sehingga rumusnya berubah. Sehingga dependen variabel persamaan regresi adalah sebesar RI dikurang RBR dengan independen variabelnya adalah RM dikurang RBR. Beta merupakan pengukur volatilitas antara return sekuritas atau portofolio dengan return pasar. Jika volatilitas ini diukur dengan kovarian, maka kovarian return antara sekuritas KI dengan return pasar adalah sebesar sigma IM. Jika kovarian ini dihubungkan relatif terhadap risiko pasar, yaitu dibagi dengan varian return pasar atau sigma M kuadrat, maka hasil ini akan mengukur risiko sekuritas KI relatif terhadap risiko pasar atau disebut dengan beta. Dengan demikian, beta dapat juga dihitung dengan rumus sebagai berikut. Beta I sama dengan sigma IM dibagi sigma kuadrat M, atau dapat diuraikan sebagai berikut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contohnya. Dengan menggunakan data pada contoh pertama tadi, besar beta yang dihitung berdasarkan rumus di atas adalah sebagai berikut. Dapat dilihat tabel pada gambar. Kemudian besarnya beta adalah sebagai berikut. Beta I sama dengan sigma IM dibagi sigma kuadrat M, sehingga menghasilkan 23,275 dibagi 16,225 sama dengan 1,434515. Besarnya beta yang diperoleh yaitu sebesar 1,43515. Selanjutnya yaitu beta akuntansi. Data akuntansi seperti misalnya laba akuntansi atau accounting earnings dapat juga digunakan untuk mengestimasi beta. Beta akuntansi ini dapat dihitung secara sama dengan beta pasar yang menggunakan data return, yaitu dengan mengganti data return dengan data laba akuntansi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.